Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup udara yang segar. Nah, sebelum melakukan segala aktivitas kita, saudara-saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita hari ini, yaitu di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-18 sampai dengan pasal yang ke-20. Tapi hari ini kita akan melihat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6, saudara-saudara, yang berbunyi demikian. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara-saudara, kita merenungkan ketiga pasal ini tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah Raja Yehuda, dan di dalam pasal yang ke-18, kalau saudara lihat di situ, waktu umur 25 tahun dia diangkat menjadi raja. Lalu ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan seperti Daud nenek moyangnya, saudara. Lalu dikatakan dia menjauhkan tempat-tempat untuk ibadah penyembahan berhala. Lalu dia percaya kepada Tuhan melebihi raja-raja Yehuda yang lain. Baik sebelum dan sesudahnya tidak ada raja yang seperti dia. Itulah Hizkia. Lalu dikatakan ayat 6 di pasal 18, tidak menyimpang dari ajaran Tuhan, ia berpaut kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, saudara-saudara. Lalu dikatakan kemanapun ia pergi berperang, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Lalu di dalam pasal yang ke-20 kita melihat Alkitab mengatakan Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Itu di ayat 1 pasal yang ke-20. Lalu Nabi Yesaya disuruh Tuhan untuk memberi peringatan ini supaya menyampaikan pesan yang terakhir karena sebentar lagi akan meninggal. Lalu apa yang dilakukan oleh Hizkia? Hizkia kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-2, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5, saudara-saudara, Hizkia berdoa, menangis, saudara-saudara, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-6 tadi, saudara-saudara, ketika Hizkia mau keluar dari ruangan itu, firman Tuhan datang kepada Yesaya, maksudnya, lalu Yesaya memberitahu lagi bahwa Tuhan akan memperpanjang hidupnya 15 tahun lagi dan akan melepaskan dari tangan Asyur serta memagari kota di mana Hizkia memerintah oleh karena Tuhan dan oleh karena hamba Tuhan yang namanya Daud. Jadi saudara-saudara, Tuhan mendengarkan pergumulan, kerinduan, permohonan dari Hizkia. Nah, ketika Tuhan mendengar doanya, Bapak Ibu boleh melihat di situ, firman Tuhan mengatakan bukan karena isi doanya, bukan karena tangisannya, bukan karena Raja Hizkia menghadap ke dinding, bukan, tapi Tuhan mengabulkan doa Hizkia, mendengar doa Hizkia, itu karena Tuhan sendiri dan karena hambanya Daud. Karena Hizkia adalah keturunan Raja Daud, dan yang terpenting di situ, dia mengabulkan doa sesuai dengan Tuhan sendiri. Ini yang harus diingat, saudara-saudara. Sebab kalau kita menyadari itu, kita nggak bakalan bisa sombong. Kita tidak bisa berkata, aku hebat, sehingga Tuhan mendengar doaku. Oh tidak, itu semua semata-mata karena Tuhan. Jadi saudara-saudara yang tadinya divonis mati, lalu Tuhan masih memberi kesempatan hidup 15 tahun lagi. Saudara, ini yang luar biasa. Bukan masalah doanya mengubah keputusan Tuhan, bukan. Kalau doa mengubah keadaan memang iya, tapi kalau doa mengubah keputusan Tuhan itu bukan, saudara. Karena memang Tuhan ingin Hizkia hidup 15 tahun lagi. Kenapa? Nanti kita akan lihat, saudara. Di pasal yang ke-21 dikatakan dia melahirkan anak yang namanya Manase. Jadi kalau waktu itu dia mati, lalu yang melanjutkan kerajaannya itu siapa? Makanya umur hidup harus 15 tahun lagi supaya dia melahirkan seorang anak yang namanya Manase. Tetapi kita bisa melihat ketika umur sudah diberikan oleh Tuhan, kesempatan hidup masih diberikan, tapi kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Hizkia tidak menggunakan waktu hidup umur dengan sebaiknya. Buktinya apa? Saudara boleh lihat di pasal 22 Raja-Raja ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Di situ ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, ketika diberi kesempatan hidup, dia sombong. Sombongnya apa? Ketika utusan Raja Babel datang, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Hizkia memperlihatkan seluruh kekayaannya, seluruh kekuatan tentaranya. Jadi saudara kita bisa melihat
umur panjang tapi sombong. Yang kedua, saudara, egois. Di situ dikatakan apa? Ketika memperlihatkan seluruh kerajaan, isi kerajaan, Yesaya menegur dia bahwa yang kau katakan itu, yang kau perlihatkan itu tidak baik. Semuanya suatu saat akan dibawa ke Babel. Lalu Hizkia berkata apa? Asal ada kedamaian dan keamanan seumur hidupku, tidak masalah. Firman Tuhan yang kau katakan itu baik. Asal ada keamanan dan kedamaian seumur hidupku, keamanan seumur hidupku, itu tidak masalah. Jadi dengan kata lain, saudara merasa enak, merasa nyaman, merasa senang sendiri, gak peduli keturunannya nanti dibuang ke Babel apa tidak, bukan urusan dia. Saudara, ini tipe orang yang sangat egois. Dan yang ketiga, yang terakhir, diberi umur panjang, ternyata tidak mendidik anaknya yang namanya Manase untuk takut akan Tuhan. Justru Alkitab mengatakan, Manase Raja Yehuda yang sangat jahat, Alkitab mengatakan, melakukan apa yang jahat dengan mendirikan patung-patung berhala. Saudara-saudara, kita boleh merenungkan di dalam hidup kita. Tuhan memberi kesempatan, memberi waktu pada kita, memberi umur kepada kita. Supaya apa, saudara? Kesempatan itu jangan disia-siakan. Biarlah kita lakukan itu, kita berkarya, kita berbuat sebanyak-banyaknya, berguna untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Jadi kalau Tuhan beri kesempatan, kepercayaan, kita diberkati, jangan sombong. Dan sebagai orang tua harus mendidik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, saudara. Lalu jangan meninggalkan Tuhan ketika susah, tapi justru sebaliknya kita tetap berpaut kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.